Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh Kau ajak untuk mencapai puncak gunung, di mana kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan, mengalami keindahan, mengalami kesucian, ya, dan merupakan harapan kami di kehidupan yang kemudian. Persatuan dengan Engkau, Putramu, dan Engkau sendiri dalam kerajaan surga. Bantu kami ya Bapa untuk tetap bertahan menaiki gunung puncak persatuan dengan Putramu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Kalau Anda suka naik gunung, maka suatu kebahagiaan bahwa orang itu sampai di puncak gunung setelah perjuangan yang cukup panjang, berat. Setelah perjuangan jatuh bangun untuk menapaki tempat yang indah. Suasana mistis, suasana keagungan. Ya, dan itulah kecintaan orang yang suka naik gunung. Ya, hari ini Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke puncak gunung. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, di sana Yesus berubah rupa dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Tak seorang pun dapat menyuci pakaian itu dengan sabun yang terhebat sekalipun. Di situ wajah Yesus berubah rupa. Di situ terdengar suara, "Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan." Jadi saudaraku terkasih, kita sering kali dan bahkan diajak untuk naik ke puncak kemuliaan Tuhan. Pengalaman akan Allah, pengalaman akan iman di mana Tuhan melampaui batas penderitaan dan kesulitan dan salib manusia. Dan pengalaman transfigurasi ini adalah pengalaman di mana kita diteguhkan untuk terus berjalan, untuk terus mencari, untuk terus mengalami Allah di puncak gunung itu. Dan itulah dorongan kita, kenapa kita bertahan, kenapa kita kuat di dalam penghayatan kita, dalam penderitaan dan salib kita yang kita alami. Karena kita akan mengalami puncak itu. Pengalaman puncak itu juga bukan hanya nanti, tapi sekarang pun kita diizinkan untuk mencicipi, untuk sedikit merasakan keindahan dan kemuliaan surgawi bersama Putra. Nah, nanti puncaknya adalah persatuan kekal bersama Tuhan di surga. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman transfigurasi inilah pengalaman yang cukup penting dan bahkan mungkin sangat penting, ya, sehingga kita tidak putus asa. Ketika kita menghadapi problem hidup sehari-hari yang tak putus-putusnya, tak kunjung-kunjungnya selesai. Ya. Itulah saudaraku terkasih. Maka seperti orang mendaki gunung, dia harus belajar melepaskan dan membuang segala barang-barang yang tidak penting. Sikap-sikap yang tidak penting. Jadi ketika kita ingin mendaki sebuah gunung yang tinggi, itu kita harus membuang ego kita, membuang segala, menelanjangi diri dalam bahasanya Santo Paulus. Ya, surat Paulus kepada umat di Roma, menelanjangi diri, melepaskan segala sesuatu ego-ego kita. Jadi penderitaan itu adalah pelepasan supaya segala sesuatu yang kita anggap bahkan benar sekalipun, baik sekalipun, juga kita tanggalkan. Ya, jadi kenapa seringkali kita mengeluh dan putus asa? Karena kita tidak mau melepaskan juga pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dendam, barang yang tidak, perasaan yang, pengalaman sikap batin yang tidak menyenangkan Tuhan, kita tanggalkan, kita lepaskan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, disitulah sulitnya. Yesus mengatakan kemarin dalam, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya, jadi proses pertobatan dan proses pendakian gunung itu adalah proses kita menelanjangi segala sesuatu yang bukan Allah.
Dan disitulah kita melihat bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia menganugerahkan mata batin kita yang murni, yang tulus, yang tanpa pamrih. Jadi mendaki gunung itu berarti kita melepaskan beban-beban yang tidak perlu. Tidak mungkin kita naik gunung dengan membawa kendaraan Mercedes, kayak Lamborghini, kayak kekayaan, kehebatan, kekuasaan. Tidak mungkin. Dan penyangkalan diri, pembebasan diri adalah syarat yang paling utama supaya kita bisa dianugerahkan Tuhan. Mata kita itu bukan mata kita. Kita menyangkal diri, ya, kita memikul salib, kita mengikuti Yesus. Cara pikir, cara pandang, cara hidup Yesus. Dan itulah tujuannya supaya kita, dan untuk itu kita memang begitulah cara syaratnya yang diberikan Tuhan. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Kenapa kita tidak mampu melihat Tuhan, merasakan, mengalami Tuhan? Karena mata batin kita belum cukup murni. Ya, belum cukup murni. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, kita berharap Anda dan saya dan kita semua mendaki gunung Tuhan, ya, dengan melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Anda tahu itu apa yang harus dilepaskan dalam hidup Anda. Ketergantungan, keterikatan, ya, keberdosaan. Ya, Karmel sangat dekat dengan gunung, karena gunung Karmel. Meskipun di Yerusalem, di Israel itu adalah hanya sebuah bukit, tapi itu gunung Karmel, mendaki gunung Karmel. Harus melepaskan, lepas bebas. Ya. Santo Yohanes dari Salib melukiskan bahwa kita harus mendaki gunung Karmel dengan melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Dan kita mencapai, ya, kemuliaan, kesempurnaan kasih bersama Tuhan. Semoga Anda dan saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan di puncak persatuan dengan Tuhan bersama Bunda Maria. Ya, dan ada kerinduan untuk terus mendaki, karena ketika kita mendaki kita melihat bukit yang indah di atas itu. Dan kita mengalami pertemuan seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung. Nah, mengapa Yesus membawa hanya ketiga murid ini, dan berkali-kali ketiga murid ini katakanlah dispesialkan oleh Yesus, ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menjadi sokong guru gereja. Petrus kita tahu, dia seorang bernama Simon, Kefas, si Krok, batu karang itu. Hanya Petrus yang mendapatkan gelar oleh Yesus si batu karang. Jadi pemimpin dari para rasul yang dipilih oleh Yesus dan menjadi paus kita yang pertama. Seorang yang emosional, spontan, tetapi diubah oleh Yesus. Yakobus dan Yohanes juga seorang yang emosional. Kita ingat ketika Yakobus minta kepada Yesus untuk mengirim petir menghajar orang-orang Samaria yang menolak Yesus. Tapi Anda tahu, Yakobus adalah yang menobatkan Spanyol. Ya, ada perjalanan dari Compostela ke Madrid itu berjalan di mana Yakobus menobatkan orang-orang Spanyol, di mana hampir seluruhnya orang Spanyol adalah orang Katolik. Ya. Dan Yohanes mengarang Injil, mengarang kitab Wahyu, surat-surat Yohanes luar biasa. Seorang yang emosional diubah oleh cinta Yesus yang begitu luar biasa dalam kepersatuan dengan Tuhan. Orang-orang ini menjadi orang-orang yang sokong guru gereja. Nah, artinya apa, saudara? Artinya ketika kita mendapat penderitaan yang begitu besar, sebesar apapun, itu tandanya Tuhan mau sedang mendidik, membina, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Ya, jadi dengan kata lain, untuk mencapai puncak kita harus melepas bebas terhadap segala sesuatu. Santo Yohanes dari Salib, masa lalu penderitaan hidupnya, keluarganya, ya, hampir mati dia. Ya, tetapi kemudian penderitaan, bahkan dia dipenjara oleh konfraternya selama 9 bulan. Tetapi itu mengubah hidupnya. Menanggalkan
segala sesuatu yang bukan Allah. Ketergantungan, keterikatan. Jadi saudara, maaf saya harus mengatakan, tetapi memang seringkali begitu. Ketika kita menderita, Tuhan sedang memurnikan batin kita supaya kita melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Apa saja. Nah, kalau kita sedang menderita, itu berarti kita sedang dikupas oleh Allah. Nah, maukah kita terbuka terhadap itu? Atau kita nggak peduli, atau kita tetap marah? Ada banyak hal yang harus kita lepaskan dari hidup kita. Supaya kita telanjang, supaya kita murni di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Nah, ayam saja mengatakan ya begitu kan di dekat saya. Semoga Anda semua dan kita murni hatinya, memandang Tuhan, karena Tuhan sedang menguji, memurnikan hidup kita. Tuhan menyertai Anda semua, supaya kita kuat di dalam penderitaan hidup kita. Berkat Tuhan atas kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.